Aduh, kita ada di mana? Kita pasti sedang mimpi. Kau lucu, SpongeBob. Dua orang tidak mungkin memiliki mimpi yang sama, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Secara filosofi itu tidak akan mungkin. Benar, kau mengajukan teka-teki metafisika. Tunggu, kita bicara seperti orang terpelajar. Ini pasti mimpi. Oke guys, kembali lagi sama kita di Bukan Podcast. Jadi di video ini kita akan menjelaskan tentang berpikir rasional ya. Dan kenapa sih kita harus berpikir rasional? Jadi sebagaimana kita di video sebelumnya menyinggung tentang berpikir rasional, karena berhubungan juga tentang kesadaran kita dalam sebelumnya video sebelumnya tonton lah tentang kesadaran ya. Dan kita ini hidup harus dituntut untuk berpikir dan mengambil keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu kita harus berpikir nih, gimana sih keputusan yang benar ini? Kalau keputusan yang benar dan salah itu kan udah biasa ya, itu udah basic lah. Semua orang pasti bisa. Mana yang salah, mana yang benar. Cuman yang sulit itu yang benar dan yang paling benar, yang terbaik dan yang paling terbaik. Nah, itu yang sulit. Dan di video ini kita akan bahas itu gimana sih sistem kerja otak yang bekerja tentang pengambilan keputusan itu. Mungkin sebelum itu gue jelasin dulu apa itu arti dari kata rasionalitas ya. Jadi rasionalitas itu adalah berasal dari kata Latin yang berarti rasio atau perhitungan, dan rasionalitas atau rasionalis yaitu berakal. Jadi memang benar rasionalitas itu berarti berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan dalam sehari-hari gitu ya kan. Perlu diketahui bahwa kita tuh sehari-hari itu banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi maksudnya kayak gini, dalam kita mengambil keputusan itu nggak sepenuhnya ada dalam kendali kita. Yang kita rasakan kita mengambil keputusan itu adalah akibat pure alami dari diri kita. Alami dari diri kita gitu kan. Nah sebenarnya nggak gitu. Jadi gimana? Jadi sebenarnya tuh kita tuh banyak terpengaruh oleh hal-hal di sekeliling kita yang pada akhirnya tanpa disadari itu tuh adalah proses dari pengambilan keputusan kita gitu. Nah padahal aslinya nggak begitu gitu. Nah jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena sehari-hari kita tuh dikelilingi oleh yang namanya kayak norma-norma kayak gitu. Oh iya. Ibaratnya gini lah, pengambilan keputusan kita itu sangat dipengaruhi oleh di luar diri kita gitu ya. Orang lain gitu ya ibaratnya. Kayak misalkan gini, ketika kamu mau belanja sesuatu di marketplace online gitu kan, di Shopee kayak gitu. Nah itu tuh pasti pertama kali ngeliat tuh lihat reviewnya dulu kan. Ya, komenan, terus ratingnya kayak gimana, barangnya bagus apa enggak, kan itu ngeliat dulu dari review orang-orang. Nah dari situ juga kita tanpa disadari itu udah bergantung sama orang lain ya. Nah itu dulu satu. Terus juga yang kedua itu tuh erat kaitannya sama sistem 1 sama sistem 2. Yang apa tuh? Sistem 1 itu lebih ke menekankan kepada emosi gitu kan. Emosi, intuitif. itu apa tuh? Sistem kerja otak. Nah itu tuh sistem 1 ini adalah sistem dimana kamu mengambil keputusan itu tanpa disadarin gitu. Kayak udah otomatis aja, nggak perlu memerlukan effort lebih untuk menimbang-nimbang, mengkalkulasi gitu. Spontan. Ya, spontanitas. Oh, gitu. Oke. Itu Secara spontan gitu ya. Itu sistem 1 gitu. Terus ada juga sistem 2. Apa itu sistem 2? Jadi sistem 2 ini melibatkan proses berpikir. Oke. Kalau yang kemarin tuh kasusnya prefrontal cortex itu mungkin ya kalau di otaknya. Iya. Terus juga ada hot versus cool system. Itu apa lagi tuh? Nah, jadi si hot ini adalah berkaitan dengan emosi. Oke. Nah, hot ini. Terus ada juga yang cool. Nah, cool ini lebih ke pertimbangan rasional gitu, menimbang-nimbang. Sama dong sama yang tadi ya. Sama, cuman si hot sama cool ini saling berkesinambungan, sama lah kayaknya. Jadi kedua ini tuh saling berkaitan sama satu sama lain, karena nggak mungkin yang ini ada tapi yang ini nggak ada. Kayak misalkan ketika lu pengen beli sesuatu nih,
Itu tuh yang pasti kena bukan langsung berpikir dulu, tapi emosinya dulu yang kena. Cuman setelah adanya pertimbangan keputusan, baru masuk ke yang sistem 2. Oke, langsung berpikir ya. Ya, tapi berpikir ini itu gak mungkin tanpa melibatkan yang proses yang satunya dulu. Berarti awalnya ini pasti ke yang pertama dulu. Ya, soalnya lewat emosi ya. Benar, soalnya manusia itu lebih dominan bertindak secara emosional, intuitif gitu. Itu rumahnya manusia. Insting alaminya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, makanya jangan heran kalau ada orang yang seenaknya gitu dalam bertindak tuh kayak ini orang nggak mikir sih. Banyak. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Karena itu tuh mungkin yang pertama itu faktor dari lingkungan, mungkin ya keseharian di lingkungan dia tuh misal dari teman-temannya itu pada kayak gitu. Ya, yang kedua itu ada dari pengalaman. Kayak akumulasi pengalaman dari kecil ya mungkin. Ya, kalau dari kecilnya misalkan di rumahnya sering banyak masalah atau gimana, itu tuh berpengaruh gitu dalam pengambilan keputusan. Oke, gue nangkep. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya bahwa tidak semua orang itu bisa berpikir rasionalitas sebelum mereka menyadari bahwa ini tuh ada yang salah nih, itu ada yang nggak benar. Cuman kan setiap individu itu berbeda-beda ya, background dari latar belakangnya berbeda-beda gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menghakimi bahwa seseorang ini lu mah bego, tolol atau gimana gitu. Nah, mungkin dia belum menyadari sampai ke titik yang dimana kayaknya gue harus berubah. Mungkin dia tuh masih berproses ya. Cuman kalau emang misalkan temennya ini udah pada ngasih tahu gitu dia, cuman dianya tetap kayak gitu. Nah, itu yang udahlah, yang penting kita udah ngasih tahu kayak gitu. Iya. Yang penting kita tuh mau terus untuk belajar menerima kesalahan bahwa kita tuh banyak kekurangan, terus banyak juga yang harus diperbaiki gitu. Mungkin itu sih. Intinya guys, kalau kita punya teman atau siapapun lah, dia punya cara pandang yang berbeda, kita nggak boleh menjudge bahwa dia salah nih, nggak boleh kayak gitu ya. Jangan menjudge dulu. Jadi kita nggak tahu nih pengalaman dia kayak gimana. Jadi ya sebelum itu pasti yang penting tuh step pertamanya itu menyadari dulu. Soalnya kalau nggak bisa menyadari diri kita sendiri, kita nggak self aware lah istilahnya pada diri kita sendiri, itu bakalan susah nantinya. Artinya yang harus digaris besarin itu kita harus menyadari dulu keadaan kita ini. Dari situ kita bisa mulai untuk belajar. Nah, seiring berjalannya waktu dengan belajar itu kita berpikir. Nah, makanya kita panjang di sini buku dari siapa? Lupa lagi. Ini Abigail sama karya kita. Makanya mikir. Nah, ini buat yang mau pengen mikir secara rasional, ya kita saranin ya buat baca buku ini. Oke, jadi cukup sekian ya. Mungkin cukup. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau belibet atau whatever itulah. Ya. Mohon dimaklumi, ini juga baru dari 3 guys. Udah dari 3 ya guys. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kita. Ya. Oke, cukup.